Dan untuk mengetahui lebih jauh reaksi pemerintah Indonesia terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia, saat ini kami sudah bergabung bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa. Selamat malam, Pak Marty. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Dubes Indonesia untuk Australia Najib Rifat dipanggil, ini artinya penarikan ataukah hanya pemanggilan untuk meminta keterangan? Kita memanggil Duta Besar Indonesia di Canberra untuk mengadakan konsultasi menyangkut perkembangan terkini yang kita saat ini sedang perhatikan. Ini sebuah langkah yang kami kira jelas pesannya kepada pemerintah Australia. Mustahil kita seolah-olah menganggap semuanya normal dan semuanya seperti sedia kala, karena jelas pemberitaan tentang adanya penyadapan ini adalah pemberitaan yang sangat serius dan sangat mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Dan kita meminta kepada pihak Australia menjelaskan duduk permasalahannya, menyampaikan komitmen untuk tidak lagi melakukan hal tersebut, dan juga di samping melangkah memanggil pulang Duta Besar kita untuk konsultasi, kita juga sedang mengkaji ulang kerjasama informasi, tukar-menukar intelligence antara Indonesia dan Australia dengan memperhatikan azas resiprositas. Mungkin diketahui di kedutaan kita di Australia dan kedutaan Australia di Jakarta ada sejumlah pejabat yang menangani masalah informasi dan intelijen. Kita sebagai langkah awal agar memastikan adanya resiprositas sehingga jumlah staf yang menangani masalah ini betul-betul sepadan dan selaras. Pak Marty, kalau untuk menegaskan sikap pemerintah kita kepada pemerintah Australia, mengapa tidak sekaligus ditarik saja dubesnya? Saya kira langkahnya yang kita lakukan tegas, lugas, namun juga tetap terukur. Dalam arti kata, kita perlu memperhatikan bagaimana langkah-langkah dari pemerintah Australia selanjutnya. Saya tadi dalam pernyataan pers sesuai dengan arahan Bapak Presiden menyampaikan dengan segamblang dan lugasnya, kita sama sekali tidak dapat, saya ulang, tidak dapat menerima argumentasi Australia bahwa mereka tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah intelijen. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada penyadapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia dan pihak Indonesia lainnya dengan alasan kepentingan nasional Australia. Ini melanggar hukum internasional, melanggar hukum nasional Indonesia dan Australia, dan jelas melanggar rasa persahabatan antara kedua negara. Cerita ini masih akan panjang. Australia akan merasakan dampak dari langkah mereka ini. Oke. Pak Marty, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan bahwa penyadapan ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa semua negara tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan tindakan-tindakan untuk mengkoleksi informasi begitu, atau mendapatkan informasi dari negara lain. Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan ini? Pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan pernyataan yang tidak dapat diterima. Tadi seperti yang disampaikan dalam pelaporan terdahulu, antara Indonesia dan Australia dan negara-negara lain sudah ada kerjasama resmi, formal, tukar-menukar informasi, tukar-menukar intelligence. Berkat kerjasama seperti inilah kita bisa berhasil misalnya membongkar ancaman terorisme, membongkar jejaring people smuggling. Namun pertanyaan kami semua adalah, apa manfaat, apa rasional dari penyadapan terhadap seorang kepala negara, seorang presiden, seorang ibu negara, menteri-menteri? Apa alasannya? Tidak bisa dijelaskan oleh pihak Australia, dan saya kira pihak Australia harus mempertanggungjawabkan tindakan yang tidak dapat dibenarkan ini. Apakah sejauh ini Pak Marty sudah ada komunikasi yang dilakukan dengan pihak pemerintah Australia? Dengan pihak kedutaan Australia di Jakarta sudah dipanggil kuainya, yaitu kuasa usaha ad interim, karena duta besarnya kebetulan sedang berada di luar negeri. Pihak Menlu Australia, kami tadi sudah berbicara kurang lebih 2 jam yang lalu. Beliau sedang dalam kunjungan ke luar negeri, ke India. Kami sampaikan yang saya sampaikan barusan, dan intinya pada saat ini
Jawaban Australia sama seperti yang tadi dikutip jawaban dari Perdana Menteri Australia. Kami sampaikan seandainya inilah jawaban yang akan kita peroleh, jelas ceritanya ini akan masih ada berlanjut. Karena kita tidak bisa membiarkan permasalahan ini terus menggantung seperti ini dan mengharapkan hubungan bisa normal seperti sedia kala. Presiden menginstruksikan agar Anda sebagai Menteri Luar Negeri dan juga Kepala BIN meminta klarifikasi kepada Australia. Jika yang Anda katakan tadi dari komunikasi terakhir, pihak Australia mengatakan bahwa mereka memang tidak bisa menjelaskan hal-hal terkait aktivitas intelijen begitu, lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Pak Marty? Tadi kami sampaikan, di samping tadi memanggil dubes kita untuk konsultasi, kita akan mengkaji ulang kerjasama kita dengan Australia. Khususnya yang pertama tentu kerjasama di bidang tukar-menukar informasi, tukar-menukar intelligence. Keberadaan prinsip resiprositas akan kita terapkan. Kemudian tentu selanjutnya adalah secara keseluruhan hubungan Indonesia dan Australia. Ini kita sebut hubungan yang sifatnya strategis. Disebut dan dikatakan hubungan yang penuh dengan persahabatan dan kedekatan. Apakah sesama sahabat, sesama negara yang dekat dibiarkan dan dibenarkan adanya penyadapan terhadap seorang kepala negara, penyadapan terhadap seorang ibu negara, terhadap menteri-menteri dan pejabat tinggi lainnya? Saya kira di bawah prinsip apapun hal seperti ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dibiarkan. Kita apakah akan meneruskan jalur komunikasi dan penyelesaian bilateral ataukah kita akan maju ke badan internasional? Situasi yang kita hadapi ini tidak unik terhadap Indonesia, melainkan banyak negara berkat pembeberan informasi yang dilakukan oleh Snowden, terungkaplah kegiatan-kegiatan mematai saling espionage dan spying seperti ini, penyadapan. Indonesia bersama dengan Brazil, bersama dengan Jerman sekarang sedang bekerja sama di PBB misalnya untuk memperkenalkan suatu resolusi yang intinya meminta mendesak agar pemerintah negara-negara anggota PBB menimbulkan atau menciptakan azas akuntabilitas dalam kegiatan-kegiatan pengumpulan informasi dan intelijennya, dan ada semacam mekanisme pengawasan internasional terhadap langkah-langkah seperti ini. Jadi upaya kita tidak hanya bilateral, tidak hanya regional, melainkan juga global bersama dengan negara-negara sehaluan dengan kita, yaitu seperti Brazil, Jerman dan negara-negara lainnya. Pak Marty, kerjasama bilateral antara Australia dan Indonesia bernilai 14,6 miliar dolar di tahun 2012. Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-12 bagi Australia. Bagaimana memastikan jika kita kemudian mereview kerjasama terhadap Australia, langkah ini justru tidak malah balik merugikan Indonesia? Apakah ada harga terhadap masalah kedaulatan? Apapun itu. Apakah ada harga terhadap prinsip menjaga dan memberikan menghormati prinsip kerahasiaan pribadi, privacy. Ini ada message yang harus kita sampaikan bahwa hal-hal seperti ini di abad 21, ini kita bukan bicara era perang dingin, di abad 21 saya kira masalah penyadapan seperti ini seharusnya sudah jauh di belakang kita. Jadi kita akan tegas, lugas, terukur dalam menyampaikan tanggapan. Baik. Pak Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, terima kasih untuk waktu Anda di Prime Time News. Selamat malam, Pak.